Dan pemirsa untuk mengetahui informasi terkini di sana, kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Amanda Komaling langsung dari lokasi. Selamat sore Amanda, seperti apa kondisi terkini di sana pada saat ini? Audio nggak masuk. Gema, ya saat ini saya berada di lokasi dan masih berada di samping dari Hall B tempat lokasi kejadian terjadi, dan di tempat ini sudah ada alat berat, satu unit eskavator untuk membantu proses evakuasi puing-puing dari reruntuhan yang terjadi di Hall B Gedung KONI Sulawesi Utara yang bertempat di Sario, Kota Manado, Gema. Dan tadi saya sempat melihat keluarga dari korban yang masih berupaya untuk mencari baju, barang-barang, dokumen milik dari korban. Dan menurut informasi dari keluarga korban, bahwa nanti korban rencananya akan dimakamkan di tempat pemakaman umum milik pemerintah Kota Manado, namun sebelumnya akan disemayamkan di Desa Tateli, Kabupaten Minahasa, dan akan langsung dimakamkan di pemakaman TPU Kota Manado. Kalau bisa dilihat, Gemah, saat ini memang puing-puing tidak bisa lagi dilakukan pembersihan dengan tenaga manusia, sehingga karena di sini ada material beton yang cukup berat, apabila hanya dia dilakukan oleh tenaga manusia, sehingga diterjunkan satu unit eskavator alat berat untuk mengangkat puing-puing. Dan ada beberapa kios juga di tempat ini sudah diminta oleh petugas untuk bisa mengamankan dulu barang-barang yang ada, karena selama pembersihan di tempat ini yang akan tetap terus berlangsung sampai malam hari. Gema, tadi saya sudah wawancara keluarga dari korban yang tertimpa puing bangunan di tempat ini. Kalau bisa ditampilkan Bapak Jack Laya. Di tempat ini juga saya masih melihat ada petugas dari Kodim Manado ya Pak ya, yang ikut mengawal proses evakuasi pembersihan di tempat ini. Setelah sebelumnya tadi saya melihat bahwa proses pembersihan puing ini dilakukan menggunakan tenaga manusia, dan saat ini akan dilakukan menggunakan alat berat, Gema. Dan kita masih menunggu hasil Fitcon dari KBNPB bersama-sama dengan pemerintah Sulawesi Utara dan stakeholder yang terkait dengan bencana yang terjadi di wilayah Sulawesi Utara yang memakan korban satu orang meninggal dunia akibat tertimpa puing material aksesoris dari gedung Hall B ini. Gemah? Iya, Amanda, untuk saat ini apakah sudah ada informasi terkait dengan jumlah korban luka ataupun meninggal dunia dari peristiwa gempa tadi pagi? Gemah, saya tidak bisa mendengar audio dari studio, namun yang bisa saya sampaikan bahwa proses akan tetap terus berlangsung. Kami belum mendapatkan informasi proses evakuasi material ini masih akan tetap terus berlangsung. Kami belum mendapatkan informasi nanti sampai kapan, jam berapa nanti akan selesai. Namun difokuskan agar supaya puing-puing ini bisa segera untuk dibersihkan. Gemah? Iya, Amanda, apakah Anda mendengar suara kami dari studio saat ini?
Gemma. Baik, pemirsa kami mengalami kendala komunikasi, tapi terima kasih untuk informasinya Amanda Komaling langsung dari lokasi. Dan pemirsa, demikianlah untuk headline news saat ini. Sesaat lagi program Newsline masih akan kembali untuk Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.